Dupna perusahaan yang kamu rusak lingkungan. Nepegah orangnya rusak lingkungan oleh tambang ilegal. Secara logika semiki. Di mana tambang tidak merusak lingkungan? Semiki secara logika. Tunjukkan Sihat Baklon di mana tambang yang tidak merusak lingkungan. 2008 Lun coba untuk mengurus izin kembali tentang tambang rakyat. Juga mulai dari kabupaten hingga terus provinsi untuk rakyat tidak ada. Yang untuk perusahaan. Semua persyaratan yang dianjurkan oleh pemerintah telah kami serahkan. Kemudian sanyon pegah lom uang-uang gelap. Buktikan Baklon Sihat. Lun pelaku bukan pengamat. Lun pelaku bukan pengamat. Bahkan Lun secara langsung pernah diperingatkan bukan tidak. Baik dari TNI atau Polri pernah diingatkan, bang tolong jangan dilakukan. Pelon jawab, nyo nanggrowalung ilung hanjit jadi penonton han mau saya ingin jadi raja di bumi saya sendiri. Cukup sekali LNG Arun 1 yang telah habis dikuras, apa yang terjadi sekarang. Saya tidak akan mau masyarakat jadi budak di negeri sendiri. Di sudut kafe di pusat kota Banda Aceh, diskusi publik berubah menjadi ruang pengadilan moral. Ini tentang siapa yang pantas mengelola tanah emas di Aceh dan siapa yang sebenarnya merusak. Hari itu Selasa 7 Oktober 2025. Ruang diskusi bertajuk membedah benang kusut tambang ilegal, uang hitam dan solusinya menghadirkan sejumlah sumber. Mereka bukan orang sembarangan. Kepala Dinas SDM Aceh, anggota Komisi 3 DPR RI, jajaran kepolisian Polda Aceh, hingga seorang direktur BUMD Aceh yang duduk tenang di depan. Namun perhatian peserta tidak sepenuhnya tertuju pada mereka. Lelaki berbadan sedang, berkemeja gelap dengan tangan yang sesekali bergetar menahan emosi perlahan bangkit dari kursi. Wajahnya keras, tatapannya tajam. Dialah Muhammad Nasir, lebih dikenal sebagai Abu Cik Ninja, ex-kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang kini dikenal luas sebagai pelaku tambang rakyat di Gempang, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Saya bukan pengamat, saya pelaku, tolong dicatat. Katanya membuka pernyataan disambut keheningan dan pandangan terpaku pada diskusi. Itu telah dilakoninya sejak tahun 1997, jauh sebelum kata tambang ilegal menjadi momok di forum-forum elit pemerintahan. Abu Cik telah menggali tanah di pedalaman Aceh. Bersama masyarakatnya ia membangun sistem ekonomi kecil-kecilan yang bertumpu pada sumber daya alam di bawah tanah rakyat. Bukan sekedar aktivitas ekonomi, tapi tradisi turun-menurun yang diwariskan dari para leluhur. Namun saat pemerintah menutup pintu legalisasi dan membuka gerbang lebar bagi 13 perusahaan swasta, mereka atau para pelaku tambang rakyat justru tersingkir dari panggung hukum. Ironi ini yang mengendap dalam suara penuh tekanan Abu Cik Ninja. Kami minta izin sejak dulu, kami urus dari kabupaten, provinsi sampai pusat, tapi semuanya mentok. Kenapa yang masuk justru perusahaan-perusahaan luar? Tanya dia dengan nada tinggi menyasar para pejabat yang kini mendengarkan tanpa berkedip. Menurut catatannya, 4 kali permohonan legalisasi wilayah pertambangan rakyat atau WPR diajukan termasuk kepada Kementerian SDM di Jakarta. Namun hasilnya selalu sama, nihil. Mereka bilang pada peta kami buatkan peta. Mereka minta syarat administratif kami lengkapi semua, tapi ditolak. Jadi yang salah siapa? Bagi Abu Cik, tambang bukan sekedar urusan ekonomi. Ini adalah bagian dari ekosistem sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Aceh. Ia menyebutnya sebagai tubuh dengan filosofi adat yang melihat sungai sebagai urat, air sebagai darah, dan gunung sebagai nyawa. Pernyataan itu bukan retorika kosong. Di beberapa wilayah Gempang dan Tangse, Kabupaten Pidi, reklamasi dilakukan secara swadaya dengan sistem sanksi adat bagi yang melanggar. Jika ada kerusakan, ada kewajiban menanam kembali. Kalau Anda bilang tambang rakyat tidak reklamasi, datang ke Gempang. Lihat sendiri. Tantangnya sambil menatap salah satu narasumber yang sebelumnya menyinggung minimnya reklamasi di tambang rakyat. Masalahnya, sistem adat ini tak pernah mendapat tempat dalam sistem hukum formal. Pemerintah tak pernah mengakui secara sah struktur lokal dalam pengelolaan tambang.
Sementara, perusahaan yang merusak sungai, meratakan hutan, mereka anggap legal, kritik Abu Cik Ninja. Diskusi ini semakin panas ketika topik bergeser ke uang hitam. Abu Cik Ninja menepis tudingan bahwa tambang rakyat menjadi sumber perputaran dana ilegal di Aceh. Baginya, istilah itu digunakan untuk mendiskreditkan masyarakat Aceh yang berjuang mencari nafkah dari tanah mereka sendiri. Narasi ilegal yang terus digaungkan pemerintah dianggapnya sebagai senjata untuk mengkriminalisasi masyarakat sekaligus jalan masuk bagi korporasi dan investor yang dibungkus dalih pembangunan. Itu sebabnya Abu Cik Ninja mengingatkan pengalaman pahit Aceh dengan PT Arun NGL. Bertahun-tahun gas dikeruk dari perut bumi Aceh tapi masyarakat sekitar tetap miskin. Apa dampaknya bagi masyarakat Aceh? Nol besar. Kami hanya jadi penonton dari tanah kami sendiri. Katanya lirih tapi tetap dengan nada getir. Diskusi ini lebih dari sekedar debat atau soal legal dan ilegal, tapi sekaligus membuka luka lama tentang ketimpangan, tentang suara rakyat yang tak pernah cukup keras untuk didengar, dan tentang sistem hukum yang berlaku kaku dan memahami logika lokal. Abu Cik Ninja bukan satu-satunya yang kecewa. Di luar ruangan, ratusan pelaku tambang rakyat di Aceh mengeluhkan hal yang serupa. Satu pernyataan yang menggantung di udara menampar diam para pejabat. Setelah Abu Cik Ninja duduk kembali, diskusi terus berjalan. Para pejabat kembali naskah-naskah resmi mereka tentang komitmen pemerintah, perlunya pengawasan, serta upaya pembinaan. Tapi tak satu pun menjawab pertanyaan mendasar yang dilemparkan Abu Cik Ninja. Mengapa rakyat sendiri tak diberi ruang mengelola tanahnya secara sah dan berdaulat? Hingga diskusi ditutup, tak ada keputusan, tak ada solusi konkret, seperti tambang emas di perut bumi Aceh. Perdebatan ini hanya terus digali tanpa ada jaminan hasilnya akan dinikmati masyarakat sendiri. Nah, apa yang diperjuangkan Abu Cik Ninja dan masyarakat tambang rakyat di Aceh adalah soal pengakuan, tentang keadilan dalam kebijakan, tentang ruang hidup yang layak, dan tentang hak mengelola tanah sendiri tanpa dicap penjahat. Tapi, di negeri ini, keadilan seringkali harus digali lebih dalam dari emas. Entahlah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.